Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sekarang kita akan meneruskan materi belajar matematika kelas 4 ya. Mohon maaf untuk video sebelumnya itu ternyata sudah saya buat tapi malah setelah diupload file langsung tak hapus dan ternyata malah gagal render, mungkin ya nggak bisa di play. Ini saya buatkan video lagi. Kita akan belajar pecahan senilai. Nah, kita langsung ke materi saja ya. Untuk pecahan senilai ini adalah, nah ini mohon maaf jika videonya goyang-goyang karena ini saya nggak pakai tripod. Tahukah kalian, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen atau ekuivalen ya. Kita langsung lihat contoh yang di sini. Ini ada dua kue terang bulan, yaitu kue terang bulan 1. Di situ dibagi menjadi 8 potongan dengan 4 potongan yang diberi warna oranye. Yang kue terang bulan kedua juga di situ dibagi menjadi 4 potongan dengan 2 bagian diberi warna oranye. Nah, kira-kira jika dituliskan dalam bentuk pecahan kan ya memang tulisannya berbeda ya. Yang kue terang bulan 1 itu tulisannya adalah 4/8. Yang kue terang bulan 2 itu tulisannya 2/4. Nah, bagian yang didapatkan sama enggak? Nah, bagian yang didapatkan sama, maka di sini 4/8 sama dengan 2/4. Nah, untuk lebih simpelnya lagi saya akan tuliskan di sini ya. Tak tulis kembali. Jadi pecahan senilai itu bilangannya berbeda, tulisannya berbeda, tapi bagian yang didapatkan itu sama. Contohnya seperti ini ya. Ini tak buatkan sebuah kue terang bulan 1, terang bulan 2. Ini 1, ini 2. Yang 1 saya bagi menjadi 4 potongan. Yang 1 tak bagi menjadi 4. Yang nomor 1 saya bagi menjadi 8 potongan. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua saya bagi menjadi 4. Kemudian saya makan 4 bagian dari yang nomor 1. Ini yang diarsir, yang dimakan. Kemudian kue terang bulan yang kedua saya makan 2 bagian. Nah, di antara 2 kue terang bulan ini kan bagian yang didapatkan kan sama, potongannya segini juga. Ini jika ditulis dalam pecahan maka menjadi 4/8 atau 4 dari 8 bagian. Sedangkan yang ini 2 dari 4 atau ditulis 2/4. Maka 4/8 dan 2/4 itu nilai pecahannya adalah sama. Sebagai contoh lagi, ini saya akan membuat sebuah kotak yang sama. Yang atas saya bagi menjadi 4 potongan. Yang 2 saya bagi menjadi 4 potongan. Katakanlah ini kotak 1, ini kotak 2. Kemudian yang atas saya ambil 2 potongan, saya arsir. Sedangkan yang bawah saya ambil 1 potongan, saya arsir. Sekarang kita nyatakan dulu kotak ini dalam bentuk pecahan. Ini kan ada 2 dari 4 bagian, maka ditulis 2/4. Sedangkan yang bawah ini kan 1 dari 2 bagian, maka ditulis 1/2. Jika kita lihat di sini, ini bagian yang diarsir itu malah sama. Atas ataupun bawah ini bagiannya sama ya, segini juga. Maka 2/4 sama dengan 1/2. Seperti itulah teori
tentang apa namanya? Tentang pecahan senilai ya. Jadi gampang ya. Kita boleh lihat lagi ke contoh yang lain di sini. Yang A itu ada 3 buah kotaan panjang. Yang kotaan pertama ini dibagi menjadi 9 potong. Kotaan kedua dipotong menjadi 6 bagian. Yang ketiga dibagi menjadi 3. Nah, ini diarsir atau diberi warna yang sama. Untuk yang atas itu diwarnai di 6 kotak dari 9 bagian, maka pecahannya ditulis 6/9. Yang kedua itu dibagi menjadi 6 bagian, tapi yang diberi warna hanya 4, maka ditulis 4/6. Yang ketiga hanya dipotong menjadi 3 dan diberi arsiran atau warna pada 2 kotak ya, maka ditulis 2/3. Nah, ini 6/9 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Seperti itu. Yang bawah juga sama itu. Yang bawah juga seperti itu. Itu satu lingkaran dibagi menjadi 3, diwarnai 1, maka bagiannya adalah 1/3. Yang ini dibagi menjadi 6, diambil 2 atau diwarnai 2, maka pecahannya 2/6. Yang ini dibagi menjadi 9, diwarnai 3, maka pecahannya adalah 3/9. Yang ini dibagi menjadi 12 bagian, diwarnai 4, maka 4/12. Maka 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9 sama dengan 4/12. Nah, itu namanya pecahan senilai. Gampang kan ya? Sekarang kita mulai lagi ke materi berikutnya, yaitu cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5 dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lainnya. Nah, di sini ada caranya. Langkah 1, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Ulangi jika memungkinkan. Langkah kedua, jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Langkah ketiga, jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Langkah keempatnya, untuk pecahan 2/4 dibagi dengan 2. 2/4, 2-nya dibagi 2, hasilnya 1. Kemudian 4-nya juga dibagi 2, hasilnya 2. Maka pecahan 2/4 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Sekarang kita bikin contoh yang lain ya. Kita bikin contoh yang lain di sini. Kita akan sederhanakan pecahan berikut ini. Ini saya akan membuat pecahan 4/8. Ini kan angkanya 4/8 besar. Ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dari angka 4/8 ini kita akan bagikan angka yang bisa untuk membagi angka 4 dan angka 8. Ini bisa dibagi 4. Biar jadi kecil itu kan 4 bagi 4 kan bisa ya. 4 bagi 4 berapa? Kan 1. Ya, kita bagi aja dengan angka 4. Karena 8 juga bisa dibagi 4. Nah, sekarang kita bagi 4. Di sini ya, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dan 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Maka pecahan sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Itu ya. Kita sambil membuat contoh lain lagi ke sebelah sini ya. Misalnya 3/9.
Ayo sekarang kita sederhanakan ya, angka 3/9 ini kalau dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Nah kalau dibagi 3 bisa ya, angka 3 bisa dibagi 3, angka 9 juga bisa. Nah sekarang langsung kita bagi aja dengan angka 3. Maka hasilnya 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka hasil sederhananya adalah 1/3. Ini sudah sederhana. Ya kita ambil contoh lain lagi, 12/24. Ini dapat kita sederhanakan. Nah angka 12 dan 24 kita cari angka yang bisa untuk membagi ke bilangan hasil terkecil dari 12. 12 bisa dibagi 4, bisa. Bagi 3, bisa enggak? Nah, sekarang kita cari yang terbesar coba. 12 bisa dibagi 12 enggak? Bisa. Kita bagi angka 12 ya, biar hasilnya itu langsung kecil. Ini yang bawah juga dibagi 12 ya. Maka 12 dibagi 12 sama dengan hasilnya 1. 24 dibagi 12 hasilnya 2. Maka hasil penyederhanaan pecahan dari 12/24 adalah 1/2 atau setengah. Sampai sini sudah paham ya anak-anak ya? Ya semoga paham. Oke. Sekiranya cukup sekian dulu pembelajaran matematika kita kali ini. Semoga yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.